mu'amman dan kafir harbi. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang ada perjanjian dengan kita untuk tidak saling memerangi. Nah, ini mereka ketika haus kasih minum. Nah, kemudian kafir mu'amman yang minta suaka politik, kalau bahasa sekarangnya, minta keamanan dari salah satu umat Islam. Maka dia tidak boleh dibunuh. Dia haus, kita mau wudhu misalnya, air sedikit. Dia mau minum, haus, kita kasihkan wajib. Kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup di wilayah Islam. Dia membayar upeti kepada Islam. Itu namanya kafir zimmi. Sekarang tidak ada kafir zimmi ini. Kafir golek adat banyak. Nah, kalau kafir zimmi tidak ada. Sekarang. Nah, kalau jimmi ada. Nah, tapi kalau zimmi itu sudah tidak ada lagi. Yang keempat al-murtad. Na'udzubillah. Orang yang keluar dari Islam, baik dengan niatnya atau perkataannya ataupun perbuatannya. Nah, orang yang murtad ini dia haus, biarkan dia mati, jangan usah dikasih air. Ya. Yang kelima al-kalbul aqur, anjing yang dia mengganggu kita. Artinya kalau dia menggonggong benar-benar menggigit misalnya, itu namanya anjing aqur. Kalau bahasa Arab kalbul aqur. Kalau anjing-anjing yang biasa, yang kalau kita gertak dia lari, maka anjing tersebut kalau dia haus kita kasih minum, biar kita tayamum. Nah, itu anjing. Kalau dia menggigit kita, anjing yang menggigit kita, seperti anjing-anjing yang dimiliki polisi, bukan anjing polisi, anjing yang dimiliki polisi itu kan kadang anjing menyerang gitu kan, dia haus anjingnya. Misal dia ngomong, haus, bisa nggak anjing ngomong? Misal, enggak, haus. Kita mau tanya, kita mau wudhu, ada sedikit. Jangan kita kasih. Kalau kita kasih, hausnya hilang, laparannya belum. Kita diterkam. Nah, kita akan digigit. Nah, jadi biarkan dia mati. Kemudian yang keenam adalah al-khinzir, babi. Nah, ini 6 ini adalah yang boleh dibunuh. Berarti selain yang 6 ini adalah hewan yang muhtaram. Artinya apa? Kalau kita mau wudhu, ada satu gelas atau satu ember, satu gayung air, kita mau wudhu, tiba-tiba datang kambing misalnya, haus, kita kasihkan. Dia minum, biarkan kita bertayamum. Betul. Nah, ini sekarang pembahasan marahilul bakfi anil ma'i arba'atun. Jadi cara atau perjalanan membahas air ketika kita tidak ada air, itu bukan serta-merta ketika di rumah kita tidak ada air kita boleh langsung bertayamum. Enggak. Kita bahas dulu, ada pembahasannya, ada pembahasan jarak yang mesti kita tempuh untuk mencari air tersebut. Bagaimana di sini katakan yang pertama al-ba'tu fi rahlihi idza kana musafiron. Kalau dia musafir, dia cari di di sekitar dia musafirnya naik apa? Kalau zaman sekarang misalnya naik mobil, cari di mobil ada enggak air? Enggak. Fa idza lam yajid hayabhatu fi rufqatihi. Kalau tidak ada di mobil ataupun di pesawat tidak disediakan, tanya di teman-teman, orang-orang yang bersama kita, ada air enggak? Kemudian kalau juga tidak ada, semua tidak ada, yang kedua al-ba'tu fi haddil ghaut. Maka kita bahas pada jarak al-ghaut. Arti jarak al-ghaut ini ketika orang berteriak minta tolong kedengeran. Kira-kira 300 dhira atau 150 meter. Nah, misal kita naik pesawat, di pesawat tidak ada air. Mana? Ini pesawat susah sih nyontoinnya. Enak mobil lah. Mobil lah. Di mobil tidak ada air, teman tidak ada air. Maka ketika turun mobil ini kita wajib membahas air, cari air. 150 meter ke depan, 150 meter kanan, 150 meter kanan kiri. Gitu loh. Nah. Kemudian setelah tidak ada, bahas haddul qurub namanya. Haddul qurub itu sekitar 1,5 mil atau 4,5 kilometer.
4,5 kilometer. Nah ini nanti ada pembahasannya, bukannya mesti, kita berjalan 4,5 kilo. Nah, yang penting kita tahu dulu jaraknya, ya dah. Jaraknya haddul ghaus, ya ini 150 meter, haddul qurub, yakni 4,5 kilometer, kemudian haddul bu'ud namanya, jarak yang jauh, yaitu yang lebih dari 4,5 kilometer, itu berarti jauh. Nah, syarat-syaratnya, syarat wajib mencari air, ya, dan memperhatikan air ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, idza kana fi haddil ghaus, kalau dia di jarak 150 meter, fayushtaratu idza tawahamal ma'u fi, maka disyaratkan kalau kita ada waham. Tadi kan Anda jelaskan mana yakin, dhon, syak, dan waham. Waham itu 50% ke bawah, 40%. Kira-kira dari sini 150 meter itu kemana? Misalnya ke depan 150 meter. Kita ada waham, sepertinya sih ada air di situ. Nah maka apa yang kita lakukan? Kita wajib ke sana, mengambil air tadi dengan catatan diri kita aman, anggota tubuh kita aman, harta kita aman, dan juga yang lain-lainnya yang muhtaram, artinya barang-barang bawaan kita yang muhtaram. Kalau homer misalnya, homernya takut hilang, tidak boleh, itu dah. Selain homer gitu maksudnya. Kemudian dan juga harus aman dari keluar waktu. Kalau anak ke sana waktunya masih panjang, nah maka kita bahas di 150 meter itu tadi. Kalau tawaham ya, kalau zon, zon, apalagi kalau waham aja mesti kita ke sana dengan catatan ini tadi. Benar. Apalagi yakin, kalau yakin, udah mesti kita ke sana gitu loh. Amma idza tayaqqana al-ma fayushtarat. Adapun kalau yakin di jarak 150 meter tadi ada air, sama syaratnya seperti di atas, kecuali al-amna 'alal mali alladhi yajibu badruhu li thamanil ma' wa 'alal ikhtisas wa khurujil waqt. Sama syaratnya kecuali aman atas harta yang wajib kita keluarkan. Artinya kalau kita yakin di situ ada air, tapi air dijual, bukan gratis. Kita wajib mengeluarkan harta untuk membeli air itu tadi. Gitu loh. Kalau yang pertama tadi kan, kalau dia waham, enggak boleh walaupun dia ada duit, itu tidak disyaratkan dia mesti kehilangan duit, kehilangan harta maksudnya kan. Tapi kalau dia yakin, harus rela kehilangan sebagian dari harta, yaitu duit, dia membeli air tadi. Juga wa 'alal ikhtisas, juga barang bawaan yang lain, ya, seperti anjing muallim juga termasuk. Kan orang musafir zaman dulu ini ada anjing yang menunjuk jalan ini. Nah, itu juga aman dari kehilangan anjing ini tadi. Kemudian wa khurujil waqti, juga harus aman dari keluar waktu. Dia yakin di jarak 150 meter ada air, tapi kalau anak ke situ keluar waktunya, maka pada saat itu dia tayamum. Wa idza kana fi haddil qurbi, adapun di batasan huruf dekat ini tadi, ini 4,5 kilometer, maka disyaratkan aman dari diri dia, anggota tubuh dia, harta dan barang bawaan yang dia perlukan, dan tidak disyaratkan aman atas hartanya yang wajib dia beli, yang dia keluarkan untuk membeli air. Adapun kalau aman dari keluar waktu, disyaratkan idza kana tayammum yughni 'anil qada. Kalau tayamumnya tidak butuh qada lagi. Nah, itu baru tidak apa-apa dia kalau keluar waktu. Nanti ada bahasannya. Seperti orang yang bertayamum di tempat yang biasanya banyak air. Gitu loh. Itu kalau haddul qurb, ya, dekat. Kalau ba'id bagaimana? Lebih dari 4,5 kilo, kita yakin ada air, tidak perlu ke sana, sudah cukup tayamum baik, walau yakin. Walau yakin. Misalnya jaraknya, anak yakin 10 km dari sini ada air. 10 km, Masya Allah ada. Nah ini 10 km jauh. Nah itu tidak perlu lagi kita tayamum, tidak jadi masalah. Gitu loh. Paham ini? Anak ulangi lagi biar paham.
Nah, jadi ketika kita tidak ada air, nih di rumah atau di perjalanan kita tidak ada air, apakah serta-merta kita mesti bertayamum? Tidak, kita harus bahas dulu, kita cari dulu air ini, ikhtiar dulu. Nah, ada 3 macam yang dikatakan oleh ulama fikih. Yang pertama adalah kita bahas dulu di kalau kita musafir, kita bahas di mobil ataupun yang lain. Kalau kita di rumah, kita cari dulu di rumah kita ada enggak air. Tidak ada air sama sekali, maka bahasan yang kedua adalah haddul ghauf namanya. Langsung kepada intinya, haddul ghauf adalah jarak 150 meter, bukan kilometer, 150 meter. 150 kilo, mana batur aja. 150 meter, depan, belakang, kanan, kiri. Kita cari ukuran. Tidak ada juga haddul qurub namanya, 4,5 kilometer. Jarak yang selanjutnya adalah haddul bu'ud, lebih dari 4,5 kilometer. Itu nanti ada pembahasannya tersendiri semuanya sebenarnya. Kemudian di jarak haddul ghauf, haddul ghauf ini, kalau kita waham, keyakinannya cuma 40% ke bawah. Kira-kira mungkin ada air di situ. Kita lihat dulu. Apakah kita wajib ke situ? Kita wajib ke situ dengan syarat aman dari diri kita. Berarti kalau kita ke situ ada air 150 meter. Tapi kalau kita ke situ diterkam harimau misalnya, ya sudah tayamum. Ya, aman dari diri kita. Wal a'dha atau anggota tubuh kita. Aman juga dari harta kita. Artinya jaraknya 150 meter. Kita waham, wah kalau aneh ke sana mungkin ada yang jual, keluarkan duit, sudahlah tayamum. Nah, itu kalau waham. Juga harus aman dari bawaan kita yang muhtaram tadi, yang tidak boleh kita buang atau tidak boleh kita lempar dan sebagainya, seperti anjing muallim itu tadi. Dan juga harus aman dari keluar waktu. Ada air 150 meter, kita ke situ, tidak keluar waktu kayaknya. Nah, itu kita ke sana. Nah, kalau yakin keluar waktu tidak boleh. Itu kalau waham. Kalau yakin ada air di jarak 150 meter, maka disyaratkan juga aman dari diri kita, aman dari anggota tubuh kita, aman dari illa al-amna 'alal mal alladhi yajib badluhu. Dia tidak disyaratkan aman dengan harta. Artinya, ketika kita ke situ, air di sana dijual orang, yakin kita, maka kita ke sana membeli air itu wajib. Berarti kan tidak aman dengan harta. Air itu harta kita keluar. Maka apabila kita yakin, wajib kita membeli air tadi. Nah, kemudian juga illa wa 'alal ikhtisas. Tidak disyaratkan juga aman dari bawaan kita tadi. Juga tidak disyaratkan aman dari keluar waktu. Gitu loh. Misal kita yakin jarak 150 meter ada air. Kalau kita ke sana keluar waktu, tidak apa-apa. Salatnya jadi taubat, tidak. Wa idza kana fi haddil qurub, kalau dia di batasan qurub, yakni 4,5 kilometer, disyaratkan aman dari diri, anggota tubuh kita, harta kita, bawaan kita. Tidak disyaratkan aman dari harta yang wajib kita keluarkan. Adapun kalau mengenai aman dari keluar waktu, disyaratkan kalau tayamum mesti qadha, seperti tayamumnya di tempat yang biasanya ada air, tapi pada saat itu tidak ada air. Lalu kita yakin, wah di sana ada jaraknya 4,5 kilometer. Kita yakin ada air. Maka walaupun keluar waktu, kita mesti ke tempat itu tadi. Ke tempat itu mesti. Dengan catatan tayamum kita ini, sholat yang kita gunakan dengan tayamum toh nantinya diqadha. Seperti tayamum di tempat yang banyak air. Pada saat itu tidak pakai air, tapi
Lalu dari kita sini jaraknya misalnya 4,5 kilometer, kita